Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming dan Yao Tianyu sebenarnya akan bertarung sampai mati, yang berarti hanya satu orang yang dapat meninggalkan arena pertempuran hari ini. Di antara keduanya, siapa yang bisa menang? Yao Tianyu juga seorang super jenius. Selama uji coba rookie 2 tahun lalu, dia adalah salah satu kandidat paling populer untuk bersaing memperebutkan Raja Rookie. Sekarang, dia baru berusia 17 tahun, dan dia telah mencapai tingkat kultivasi ini, yang sangat langka. Dan Lu Ming adalah seorang super jenius di antara para super jenius Raja Pemula tahun ini, baru di tahun pertamanya, bergegas ke daftar perunggu. Dalam tabrakan antara keduanya, siapa yang akan tertawa terakhir? Nimfo, apakah menurutmu kakak laki-laki Lu Ming bisa menang? Di Tribun Selatan, Pang Xi tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lu Ming. Aku tidak tahu. Hua Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, Yao Tianyu sudah lama tidak bergerak. Meskipun dia hanya peringkat 51, tidak ada yang tahu apakah dia memiliki kartu Hall, tapi kurasa, bahkan jika Yao Tianyu jika Anda memiliki kartu Hall, dia tidak akan lebih kuat dari Lu Ming, ucap Hua Qi. Mengapa? Tanya Pang Xi. Karena Yao Tianyu takut, ucap Hua Qi. Apakah dia takut? Dia akan melawan Lu Ming sampai mati. Bagaimana dia bisa takut? Ucap Pang Xi bertanya dengan heran. Itu karena dia akan bertarung sampai mati sehingga dia takut. Bakat Lu Ming terlalu tinggi. Yao Tianyu tahu bahwa jika Lu Ming tidak diselesaikan sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Dia takut pada Lu bakat Ming, jadi itu sebabnya dia ingin menyelesaikan Lu Ming sekarang, ucap Hua Qi menganalisis. Kalau begitu Lu Ming dalam bahaya. Ekspresi Pang Xi berubah. Belum tentu, Lu Ming, sejak awal, aku melihatnya, ucap Hua Qi. Pada saat ini, beberapa sosok anggun muncul di Tribun Selatan, tapi itu adalah Mulan dan Feng Wu. Jelas, mereka datang ke sini dengan tergesa-gesa setelah menerima berita bahwa Lu Ming menantang tahap perunggu. Penatua Mulan, kakak senior Feng Wu, Pang Xi menyapa segera setelah melihatnya. Mulan, Feng Wu dan yang lainnya datang ke sisi Pang Xi, dan yang lainnya dengan cepat menyingkir. Orang ini Lu Ming benar-benar berhasil mencapai daftar perunggu, tapi sekarang dia bertarung melawan Yao Tianyu sampai mati, mungkin dia sedikit tergesa-gesa, ucap Feng Wu. Mata Feng Wu tercengang, dan ada juga sedikit kekhawatiran. Jangan khawatir, Lu Ming bijaksana dan tidak impulsif. Terlebih lagi, sejak hari pertama aku mengenalnya, dia telah berulang kali melampaui kognisiku. Aku yakin dia tidak akan mengecewakanku hari ini, ucap Mulan tersenyum tipis. Senyumnya begitu genit sehingga mengejutkan beberapa murid laki-laki berdarah panas di dekatnya, dan beberapa bahkan ngiler. Ini sangat menarik. Pada saat ini, tidak hanya Mulan dan yang lainnya, tetapi juga beberapa orang lainnya datang ke tribun di 4 arah, dan bahkan beberapa jenius lainnya di daftar perunggu datang. Jelas, mereka semua datang ke sini setelah mendengar berita itu. Ledakan, ledakan. Saat ini, di panggung pertempuran, Lu Ming dan Yao Tianyu meletus dengan aura yang kuat pada saat bersamaan. Nafas bertabrakan di udara, membentuk embusan angin, menyapu. Lu Ming, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya sekarang. Teriak Yao Tianyu, pedang muncul di tangannya, dia melangkah keluar dan menebas Lu Ming. Cahaya pedang menebas dengan keras. Cahaya pedang pucat itu panjangnya lebih dari 10 meter, menembus udara dan ruang, dan menebas ke arah kepala Lu Ming dengan kekuatan yang menakutkan. Keterampilan bela diri Yao Tianyu yang terkenal adalah teknik pedang tingkat Xuan tingkat rendah, memecah angin dan memotong 8 kali, ucap seseorang berseru. Benar saja, dia telah mengembangkan seni bela diri misterius. Mari kita coba kekuatannya, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming berkedip, dia menginjak kedua kakinya, dan menembak ke depan, menebas pedang Yao Tianyu. Untuk saat ini, keahlian menembak tidak diperlukan. Lu Ming sangat kuat, dan pedang besar di tangannya sangat ringan. Pedang raksasa itu terpotong, mengalahkan cahaya pedang Yao Tianyu, dan pedang raksasa itu menebas pedang Yao Tianyu dengan keras. Terdengar raungan yang menghancurkan bumi, percikan api keluar, dan keduanya terbang kembali pada saat bersamaan.
Langkah pertama, dibagi rata. Blokir, Lu Ming benar-benar memblokirnya. Itu benar-benar memblokir teknik pedang misterius Yao Tianyu. Lu Ming pasti mempraktikkan cara melatih tubuh. Mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, dia mengumpulkan seni bela diri dan melepaskan kekuatan tempurnya yang kuat, yang memblokir teknik pedang misterius Yao Tianyu. Tubuh daging vs ilmu pedang tingkat Xuan, siapa yang lebih kuat? Murid-murid dari 4 halaman di sekeliling menatap lapangan. Lu Ming, mari kita lihat seberapa banyak kamu bisa memblokirku, ucap Yao Tianyu berteriak. Serangan itu seperti air pasang, cahaya pedang melintas, menghancurkan udara, dan sekali lagi menyerang Lu Ming. Lu Ming memegang pedang raksasa dan bertarung dengan Yao Tianyu. Dang, dang, kekerasan tabrakan terjadi terus-menerus, suara gemuruh berlanjut, dan aura pedang yang kuat melonjak keluar, membentuk badai yang kuat, menyapu 4 arah. Pada saat yang sama, ada juga serangkaian aura pedang, memotong platform pertempuran. Namun, platform pertempuran dibangun dengan sangat keras, bahkan terukir dengan tulisan di atasnya, dan bahkan seorang seniman bela diri yang kuat tidak dapat menembusnya. Energi pedang dan cahaya pisau jatuh di atasnya, dan tidak ada jejak. Pertempuran itu sangat sengit. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung lebih dari 30 gerakan. Yao Tianyu, tampaknya ilmu pedang tingkat Xuan Anda hanya dikembangkan ke tingkat kedua. Jika Anda hanya memiliki kekuatan sekecil itu, maka Anda akan mati, ucap Lu Ming menjerit panjang. Ki sejatinya melonjak, dan dia mengerahkan kekuatan penuhnya. Ki sejati dan kekuatan tubuhnya meledak sepenuhnya. Tentu saja, Lu Ming tidak menampilkan darahnya dan kekuatan api. Pedang memotong kekosongan, dengan suara mendengung yang menakutkan. Pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lu Ming belum menggunakan kekuatan penuhnya barusan, seru seseorang. Tatapan Yao Tianyu juga membeku, dan kemudian darah di tubuhnya berkilat, dan belalang sembah yang besar mengembun, dengan 5 cakra berwarna darah yang sangat menyilaukan. Kemudian belalang itu menggali ke arah Yao Tianyu, dan aura Yao Tianyu menjadi lebih kuat. Darah meledak. Garis keturunan Yao Tianyu adalah belalang sembah pisau ganda, yang memiliki banyak manfaat untuk teknik pedang. Begitu garis keturunan meletus, teknik pisau Yao Tianyu menjadi lebih ganas dan kuat. Terdengar raungan lagi, dan keduanya mundur bersamaan. Setelah Lu Ming mundur, dia menginjak dengan keras, lalu bergegas maju, dan Yao Tianyu melakukan hal yang sama. Keduanya seperti dua bola meriam, saling membombardir satu sama lain. Hanya dalam beberapa tarikan napas, keduanya membombardir lebih dari selusin gerakan berturut-turut. Di tempat kejadian, semua orang menahan napas dan menatapnya tanpa berkedip, karena begitu intens dan mengasyikkan. Ledakan. Dengan gerakan lain, mereka berdua gemetar, dan mereka meluncur mundur lebih dari 10 meter sebelum mereka berdiri diam. Yao Tianyu, apakah ini semua kekuatan tempurmu? Itu benar-benar mengecewakanku. Setelah 2 menit, kekuatan darahmu akan hilang, apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku, ucap Lu Ming. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Begitu Lu Ming selesai berbicara, ada bisikan di antara hadirin. Lu Ming benar, begitu darah Yao Tianyu keluar, bagaimana dia bisa melawan Lu Ming, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Lu Ming ini begitu kuat? Beberapa anak muda yang mengikuti Yao Tianyu berteriak tak percaya. Hahaha, Lu Ming, saya akui bahwa Anda sangat kuat. Tidak buruk mendorong saya ke titik ini. Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan saya yang sebenarnya. Merupakan suatu kehormatan untuk menggunakannya dalam kompetisi besar pengadilan keempat, jika kamu ingin menggunakannya untukmu. Pada saat ini, Yao Tianyu tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi juga tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Yao Tianyu melangkah maju, dan terdengar raungan di platform pertempuran, dan otot-otot di tubuh Yao Tianyu dengan cepat membengkak, dan ada cahaya hitam samar di kulitnya, tubuhnya tampak seperti besi hitam. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.